Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam saliri. Ya hari ini, apa kabar? Luar biasa, happy nggak? Ya seminggu, 2 minggu nggak ketemu ya. Udah lama. Ya. Seneng loh hari ini. Iya, senang sekali Ketemu dong. lagi di ibadah sekolah minggu GKA Sion. Benar sekali. Kita sapa yuk semuanya Yes, anak-anak. yes. Hai anak-anak Singaraja. Hai Pupuan. Hai Karyasari. Hai Standari Jensi. Hai Pusat. Waduh, luar biasa. Kita mulai lagunya yuk, kita nyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Seperti aku yang lagi Betul bahagia sekali. ya. Oke. Yuk sambil tepuk tangan juga bisa ya anak-anak. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, anak-anak, yuk kita akan berdoa untuk datang kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu melalui ibadah sekolah minggu ini. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Lasan ini Aishiteru. Oh, I love you too, Lose. Sarange. Sarange. Sarange anak-anak. Sarange. Ngomong-ngomong nih, kita sarange Aishiteru, I love you. Anak-anak tahu nggak sebenarnya ada kasih yang lebih dari semuanya. Kasih apa itu loh? Kasihnya Tuhan Yesus yang lebih tinggi dari langit. Dan lebih dalam juga ya. Luar Lebih biasa, lebih lebar dari lebar ya. samudera. Benar sekali. Iya. Kita mau sama-sama nyanyiin lagu Yuk. ini. Kasih Yesus itu. manis dan Yes. indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus tinggi tak teratasi, dalam tak terselangi, lebar tak terkelilingi. Oh oh kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus tinggi tak teratasi, dalam tak terselangi, lebar tak terkelilingi. Oh oh kasih Yesus. Wah, luar biasa ya Luar kasih kita ya. biasa. Kasih Tuhan Yesus luar biasa. Kalau Lasu kali ini tahu nggak buah Roh Kudus itu apa aja? Ada kasih, ada sukacita, Betul sekali. ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan pemuasan diri yang terakhir Yes. ya. Luar biasa ya. Yuk kita belajar lagu ini yuk Kak. Ada lagunya ya? Ada lagunya ya. Oke. Kita nyanyi lagu ini Buah Roh Kudus. Yuk kita nyanyi lagu ini anak-anak. Sambil bertepuk tangan juga bisa ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya anak-anak. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Lasan ini Iya, kita itu setiap hari Minggu kan mendengarkan cerita firman Tuhan. betul sekali Nah, kali ini. berarti kita mau memberikan yang terbaik dulu buat Tuhan. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan itu, hati kita, telinga kita, sungguh-sungguh mau kita berikan buat Tuhan. Memberikan yang terbaik Iya, buat kita Tuhan. mau memberikan a gift to you ya. Iya. Betul sekali. Yuk kita nyanyi lagu ini ya anak-anak ya. Kita siapkan hati kita ya untuk masuk firman Tuhan ya. Everything I am, everything I am, Everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord. I give you to you, Lord. And do it thankfully. Thankfully, every song I sing
kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian yang begitu indah yang kami dapat nyanyikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Tuhan, tolong siapkan hati kami supaya kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, apa kabar? Wow, jumpa lagi sama Lause Heni. Tapi hari ini Lause Heni tidak sendirian. Lause Heni mau kenalin, ada Lause baru. Lause baru dari mana ya? Kita panggil yuk. Ayo Lause, sini Lause. Halo Lause Nah, Heni. aduh Lausenya cantik banget. Aduh, terima kasih. Ini namanya Lause. Lause Ita. Wah, Lause Ita. Gampang namanya ya. Gampang disebut, gampang diingat. Nah, Lause Ita mulai hari ini dan beberapa waktu ke depan akan membantu untuk bercerita buat kita sekalian. Ya, Lause ya? Betul, Lause. Nah, Lause dari mana sih? Aduh, Lause sih masa nggak tahu? Nggak tahu ya? Tahu, pura-pura nanya. Lause dari Jakarta. Oke. Anak Lause ada berapa ya, Lause? Ada 2. Ada 2. Nanti kenalan sama anak Lause Iya, ya. boleh dong. Nah, Lause, sepanjang bulan Agustus itu kita sudah bercerita dan anak-anak sudah mendengar tentang kisah Yakub. Nah, bagaimana Yakub ditolong oleh Tuhan sampai terakhir pada waktu dia takut bertemu dengan kakaknya yaitu Esau. Nah, hari ini Lause mau cerita apa ya? Ada deh. Oke deh, kalau gitu Lause Heni pamit dulu ya. Lause ini bukannya mau ikut cerita Enggak, juga? Lause Heni nanti. Sekarang Lause Ita aja. kirain. Lause Heni pamit. Dah Lause Ita. Dadah. Dadah. Dadah Lause Heni. Ya, anak-anak, itu tadi perkenalannya dengan Lause. Ingat ya, nama Lause Ita. Oke, nah hari ini kita mau langsung mendengarkan firman Tuhan. Nah tadi Lause ini udah bilang ya bahwa hari ini Lause mau menyampaikan cerita tentang Bapak Yakub, tapi tentang anak-anaknya Bapak Yakub. Kamu masih ingat gak ada berapa anak Bapak Yakub? Ayo, ada berapa? Ada 13. Wah, banyak ya anaknya Bapak Yakub. Coba kamu bayangkan kalau kamu punya 13 saudara di rumah, bisa main bersama, lari-lari. Wah, seru pasti ya, rumahnya ramai sekali. Tapi anak-anak nih, meskipun Bapak Yakub punya anak yang banyak, punya 13 anak, tapi yang menjadi favoritnya hanya 1. Artinya yang paling disayang sama Bapak Yakub itu hanya 1 anak saja, yaitu anak yang nomor 11. Coba tebak siapa namanya? Betul sekali, namanya Yusuf. Nah, Yusuf ini menjadi anak kesayangan dari Bapak Yakub. Nah, suatu hari Bapak Yakub membuatkan dia sebuah jubah. Jubah itu baju ya, yang sangat indah. Dikatakan di Alkitab jubah itu maha indah. Wah, kalau dibilang maha indah berarti itu sangat-sangat indah, sangat-sangat bagus. Mungkin warnanya cerah gitu ya, warna-warni, mungkin ada hiasan-hiasannya yang berkilauan begitu. Nah, tapi masalahnya jubah itu hanya dibuatkan untuk Yusuf saja. Hah? Lalu saudara-saudaranya gimana? Nah, saudara-saudaranya, koko-kokonya itu tidak diberikan baju ini sama papanya. Jadi hanya Yusuf saja yang dibuatkan baju itu. Nah, makanya saudara-saudaranya itu melihat bahwa hanya Yusuf saja yang diberikan jubah, mereka menjadi benci sama Yusuf. Dan kemudian katanya mereka, di sini di Alkitab ya ditulis, mereka tidak mau menyapanya dengan ramah. Wah, mungkin saja mereka ngomong sama Yusuf tuh bentak-bentak atau kasar gitu ya, tapi mereka nggak mau lagi berteman sama dia, nggak mau lagi main sama dia. Mereka benci sama Yusuf gitu ya, karena mereka lihat kok papanya cuma sayang sama Yusuf, kok jubahnya cuma Yusuf aja yang dikasih, kita nggak dikasih. Nah, ternyata anak-anak bukan cuma itu aja. Suatu hari Yusuf bermimpi. Wah, mimpi apa ya Yusuf? Yusuf bermimpi gini. Katanya dia panggil nih koko-kokonya, "Koko, aku punya mimpi." Dia cerita sama kokonya. Jadi dia bermimpi. Mimpinya gini, dia lihat bahwa suatu waktu itu dia dan koko-kokonya sedang bekerja di ladang. Jadi mereka mengumpulkan berkas-berkas gandum. Jadi gandum yang sudah matang ya, batangnya itu dipotong, kemudian diikat, dan kemudian digabungkan menjadi satu. Jadi mereka sedang mengumpulkan gandum-gandum yang sudah diikat itu. Mereka menggabungkan, satu sedang bekerja. Tiba-tiba gandum milik
Yusuf itu berdiri tegak. Dan kemudian gandum milik saudara-saudaranya, milik koko-kokonya itu kemudian datang berkumpul di sekitar gandumnya Yusuf, dan kemudian gandum saudara-saudaranya bisa sujud dan menyembah kepada gandum milik Yusuf. Nah, anak-anak, ini mimpi Yusuf. Jadi gandumnya seperti bisa menyembah gitu ya, seperti bisa tunduk, bisa hormat kepada gandumnya Yusuf. Wah, itu saudara-saudaranya waktu dengar cerita tentang mimpinya Yusuf, apa yang terjadi anak-anak? Dikatakan di sini di Alkitab dikatakan mereka berkata kepada Yusuf, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Lalu jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Jadi mereka merasa, wah, ini mimpinya Yusuf kayaknya one day nih ya, suatu hari nanti kita semua ini, koko-koko yang lebih tua dari dia nih, yang lebih besar dari dia akan hormat sama dia, sembah dia. Ih, enak aja kan, dia anak kecil, kita lebih besar, kenapa kita mesti hormat sama dia? Mereka marah. Nah, dan bukan cuma itu aja, Yusuf mimpi lagi anak-anak. Wah, Yusuf mimpi apa lagi ya? Tadi mimpinya dia gandumnya disembah, kayak koko-kokonya sembah dia. Sekarang dia mimpi lagi. Mimpinya yaitu dia melihat ada matahari, ada bulan, dan ada 11 bintang. Nah, ngapain matahari, bulan, dan bintang-bintang itu? Nah, dia lihat di mimpinya bahwa matahari, bulan, dan ke-11 bintang itu datang kepadanya dan sujud menyembahnya. Artinya papanya, mamanya, dan 11 kokonya ini, 11 saudaranya ini akan datang kepadanya dan menyembah dia. Wah, lebih marah lagi nggak ya saudara-saudaranya mendengar cerita tentang mimpinya Yusuf ini? Kemudian di Alkitab ditulis ya anak-anak, mereka berkata kepadanya, Alkitab menulis, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Nah, anak-anak, ternyata saudara-saudaranya bukan hanya semakin membenci dia, tetapi juga mereka menjadi iri hati kepada Yusuf, karena mereka melihat bagaimana dia lebih disayang sama papanya, diberikan jubah yang bagus, kemudian mimpinya tuh sepertinya dia akan berkuasa, menjadi orang yang hebat, dan mereka semua akan menyembah dia begitu. Mereka menjadi iri hati. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak sih apa itu iri hati? Ada yang pernah iri hati nggak di sini? Ayo. Nah, anak-anak, iri hati itu artinya ketika kita melihat orang lain mempunyai sesuatu dan kita juga pengen. Misalnya nih ya, kita lihat ada teman kita punya pensil yang baru. Wah, kita dia punya pensil yang baru, kok bisa sih? Aku juga mau, aku pengen punya pensil itu. Padahal kita punya pensil di rumah banyak. Waktu lihat ada teman beli mainan baru, mobil-mobilan keren. Kok dia punya sih itu? Aku juga mau, aku juga pengen itu. Dan kalau kita nggak dapet, kita jadi benci, kita jadi marah. Akhirnya nggak mau berteman, nggak mau main bareng. Nah, kira-kira bagus nggak iri hati itu? Enggak ya. Tuhan nggak suka kalau kita iri hati. Tuhan gak mau kita sebagai anak-anaknya suka iri hati sama orang. Kita lihat yang satu, teman kita yang sana, dia punya ini, kita juga mau. Punya itu, kita juga mau. Nah, Tuhan gak suka. Kenapa anak-anak? Karena kita jadi orang yang tidak tahu bersyukur. Nah, apa hubungannya ya Lause iri hati sama bersyukur? Karena waktu kita lihat, si itu punya ini, si ini punya ini, aku mau, kok dia punya ini sih, kok dia bisa begitu sih, aku juga mau begitu ya. Jadi kita selalu melihat, orang punya ini, orang punya itu, orang berkatnya banyak ya, orang kok diberkati Tuhan, saya juga mau. Padahal Tuhan juga memberkati kita dengan berkat yang melimpah, tapi kita tidak bisa melihat karena kita lihatnya orang lain, terus kita nggak melihat kepada diri kita sendiri. Nah, anak-anak, kalau kita juga terus iri hati seperti saudara-saudaranya Yusuf ini, kita juga bisa membenci orang ya. Lama-lama kita benci sama mereka, seperti Lause bilang tadi, kita jadi nggak mau main sama mereka, nggak mau berteman, nggak mau bareng-bareng. Nah, itu Tuhan juga nggak suka. Nah, jadi gimana dong? Nah, Lause mau ngajak kita, yuk kita belajar untuk mengucap syukur sama Tuhan. Kita belajar mengucap syukur supaya kita lebih
fokus melihat berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita lagi nggak lihat, oh si ini punya itu, oh si dia punya ini. Enggak, tapi kita lihat apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nih, langsung mau ngajak kita nih, tiap hari nih ya. Anak-anak kan kalau mau tidur malam, pasti berdoa kan? Berdoa nggak? Ayo, siapa yang nggak berdoa? Langsung percaya, anak-anak sekolah minggu GKA Sion pasti semuanya berdoa sebelum tidur ya kan? Nah, waktu berdoa sebelum tidur, anak-anak berdoa mengucap syukur untuk dua hal saja. Yang pertama, apa yang kamu terima. Yang kedua, apa yang kamu alami. Misalnya nih, yang pertama, yang kamu terima. Misalnya nih contohnya ya, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saya mendapatkan misalnya nilai yang bagus. Nah, nilai PR saya dikasih nilai yang bagus sama guru, atau misalnya hari ini mama buatkan kue yang enak gitu. Nah, itu kita berterima kasih untuk apa yang kita terima. Yang kedua, berterima kasih, berucap syukur untuk apa yang kita alami. Misalnya terima kasih Tuhan, PR saya sudah selesai dikerjakan, jadi saya bisa istirahat, bisa bersantai. Atau misalnya terima kasih Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan untuk membantu mama membuat kue. Wah, saya senang sekali. Nah, misalnya itu contohnya ya. Ya, bisa nggak anak-anak? Yuk, mulai malam ini ya, kita sama-sama belajar setiap hari mengucap syukur kepada Tuhan, supaya kita bisa fokus, kita bisa melihat pada berkat Tuhan yang ada pada diri kita, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita nggak lagi iri hati sama orang-orang, kita nggak lagi melihat orang itu punya apa, orang itu bisa melakukan apa, tapi kita sendiri punya apa yang sudah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan menolong kita. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk mendengarkannya hari ini. Tuhan, terima kasih untuk mengingatkan kami supaya kami tidak menjadi anak yang suka iri hati, karena Tuhan juga memberkati kami dengan begitu melimpah. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami boleh belajar mengucap syukur setiap hari, dan biarlah kami bisa melatih diri kami untuk menjadi anak-anak yang tahu mengucap syukur, dan anak-anak yang tidak lagi iri hati kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami, ingatkan kami terus untuk jadi anak-anak yang menjadi murid-murid yang sejati, yang memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita berjuang bersama-sama ya menjadi onok-onok yang menjadi anak-anak yang tahu bersyukur, jadi murid Kristus yang sejati, dan gak lagi iri-iri hati sama orang. Oke? Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi. Dadah. Nah anak-anak, kalian sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa firman Tuhan bagi kita hari ini ya. Nah, untuk ayat hafalannya terambil dari Amsal 14 ayat 30. Sekali lagi, Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dan untuk persembahannya, kalian boleh titipkan ke papa mama untuk dibawa ke gereja, atau kalian bisa juga menitipkan kepada papa mama untuk ditransfer melalui QRIS yang ada, dan juga nomor rekening yang ada di deskripsi di bawah ini. Thank you semuanya, Tuhan Yesus memberkati.